dan berbuatlah sesuai dengan perintah saya. Itulah yang saya harapkan. Dan seandainya itu tidak dapat dilaksanakan, maka saya akan membalas itu kepada Anda sekalian dan semua mantri si Suhunan. Begitulah ucapan Kapten Tak kepada Patih Nerangkusuma, Tumenggung Cakraningrat, dan Pangeran Jaingrana di Tingkir yang menjadi utusan Sri Susuhunan Amangkurat II. Pada pagi hari itu, tanggal 3 November 1685, Kapten Francois Tak bertolak dari Batavia bersama 3 kompi pasukan kompeni menuju Kartasura, ibu kota kerajaan Mataram Islam di bawah Raja Susuhunan Amangkurat II. Keberangkatan Kapten Tak ke Kartasura sebagai duta istimewa utusan khusus Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, Johannes Kemhuis. Melalui perjalanan darat dengan membawa pasukan artileri, Kapten Tak singgah di Cirebon pada bulan Desember. Dan setelah menginap beberapa lama, Kapten Tak didampingi Sultan Anom Cirebon berangkat menuju Semarang. Bukan tanpa alasan, Kapten Tak mengajak Sultan Cirebon dalam rombongan pasukan kompeni ke Kartasura. Setelah wafatnya Susuhunan Amangkurat pertama, status Kesultanan Cirebon menjadi tidak jelas, sehingga diperlukan perundingan dengan Susuhunan Amangkurat II sebagai penerus Kerajaan Mataram. Setelah tiba di Semarang, Kapten Tak harus menunggu selama lebih dari 1 bulan untuk mendapatkan kuda dan para kuli yang akan membawa perbekalan ke ibu kota Kartasura. Setelah kuda-kuda dan para kuli datang, pada 2 Februari 1686 diberangkatkan 2 kompi pasukan ke Kartasura di bawah pimpinan Letnan Fong dan Letnan Eagle. Kapten Tak sendiri baru berangkat dari Semarang pada hari Senin 4 Februari bersama Sultan Anom Cirebon dan 1 kompi pasukannya. Setelah melewati Banyu Putih dan Tingkir pada tanggal 5 dan 6 Februari, tibalah Kapten Tak di Mojosongo pada hari Kamis 7 Februari. Mojosongo sendiri terletak hanya beberapa kilometer di sebelah utara ibu kota Mataram, Kartasura. Akhirnya, pada pagi hari Jumat, tanggal 8 Februari 1686, setelah menginap semalam di Mojosongo, Kapten Tak bergerak menuju Kartasura. Namun, sebelum tiba di Kartasura, pada pukul 10 pagi, Kapten Tak bertemu Letnan Greving, Komandan Loji Belanda Kartasura di Banyudono. Letnan Greving melaporkan adanya pertempuran antara pasukan Mataram melawan pasukan Bali yang dipimpin Untung Suropati. Tak mau menunggu lama, Kapten Tak memberangkatkan pasukannya ke Kartasura dan bergabung dengan 2 kompi pendahulunya, sehingga ada 4 kompi pasukan kompeni di Kartasura. Setelah memberikan komando kepada para perwiranya, Kapten Tak bersama 3 kompi pasukan memburu Suropati yang saat itu membakar perkampungan di sisi timur Keraton Kartasura. Kapten Tak yang tiba di lokasi tidak menemukan 1 orang pun dari pasukan Surapati. Inilah taktik Suropati, menjauhkan Kapten Tak dari sisa pasukan kompeni yang berjaga di sekitar loji Belanda. Dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Suropati menyerang Letnan Greving dan sisa pasukan kompeni yang sedang berjaga. Perwira Belanda itu pun tewas terbakar bersama sisa pasukannya.
Kapten Tak yang mengetahui dirinya tertipu segera berbalik menuju alun-alun Kartasura. 3 kompi pasukannya digelar di sisi timur alun-alun Kartasura dan bersiap menyerang Surapati yang bersembunyi di belakang kandang harimau di sisi barat alun-alun. Dentuman meriam dan tembakan senapan dari pasukan Kapten Tak menyurutkan perlawanan Suropati bersama 100 orang prajuritnya. Suropati yang cerdik tahu kapan saatnya bertahan dan kapan saatnya menyerang. Begitu suara tembakan berhenti, bergeraklah Suropati menyerang pasukan kompeni yang sedang mengisi ulang amunisi senjatanya. Kapten Tak segera menyadari, namun terlambat. Saat itulah 20 tusukan tombak bersarang di tubuh pemimpin pasukan Belanda. Tewaslah Kapten Tak bersama 79 pasukan Belanda, sisanya tercerai-berai melarikan diri. Demikianlah kehebatan Suropati dan pasukan Bali yang dipimpinnya dapat mengalahkan perwira senior Belanda dengan persenjataan modernnya. Namun, keperkasaan Suropati harus padam di tangan bangsanya sendiri. Setelah 10 tahun menjadi raja kecil di Pasuruan, pasukan Mataram dan Madura yang dibantu VOC menyerang benteng pertahanan Suropati di Pasuruan pada 17 Oktober 1706. Suropati terluka dan melarikan diri hingga ditemukan meninggal di Bangil pada pertengahan Desember 1706. Demikianlah kisah patriotik Suropati yang mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. Suropati, seorang rakyat jelata yang pernah menjadi budak kompeni di Batavia, namun dapat menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah bangsanya. Salam budaya.